Shalom, pada Kejadian 21 ayat 19 dan 20 tertulis, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Kisah ini terjadi setelah Hagar dan Ismail diusir oleh Abraham atas permintaan Sarah yang tidak mau ada sosok Ismail yang tumbuh bersama Ishak. Hagar dan Ismail diusir dengan bekal roti dan sekirbat air. Lalu mereka berkelana di padang gurun Beersheba. Sampai tiba saat air habis dan mereka kehausan, dan Hagar membuang Ismail ke semak-semak dan ia menangis dengan berseru-seru. Seruan Ismail itu didengar Tuhan dan menggerakkan Tuhan. Tuhan akhirnya berbicara kepada Hagar lalu meminta Hagar mengambil Ismail dan memberitahukan beberapa instruksi dan menyampaikan destiny Tuhan atas Ismail kepada Hagar. Karena Ismail masih kecil dan belum bisa mengerti. Nah, di ayat 19 yang kita baca tadi, kita bisa melihat bagaimana kemudian Tuhan membuka mata Hagar sehingga ia bisa melihat mata air dan bagaimana Tuhan menyatakan destiny Ismail. Sikap hati dan tindakan Hagar sebagai seorang ibu tidak bernegosiasi, namun langsung taat dan bertindak dengan penuh percaya. Karena dikatakan mereka tinggal di gurun Paran dan mengambil istri untuk Ismail orang Mesir. Dari sini kita bisa belajar, satu, dalam tekanan hidup dan keadaan yang terasa kering, mata rohani kita tertutup oleh rasa takut dan putus asa, maka berserulah sebagai anak, karena Tuhan itu setia dan ia penuh dengan kasih karunia, serta mengetahui destiny hidup kita, sehingga kita tidak mungkin dibiarkannya berjuang sendiri. Dua, untuk para ibu dan orang tua, pahami masalah apa yang kamu hadapi dan terkait anakmu. Kamu harus tetap tunduk dan percaya terhadap Tuhan. Tidak boleh pakai jiwa, melainkan ikuti saja tuntunan itu. Maka kamu akan melihat sumur yang penuh air untuk hidupmu dan anakmu. Anak itu titipan Tuhan. Setiap anak ada prosesnya dan kamu tidak boleh menghentikan proses Tuhan dengan pemikiranmu, melainkan izinkan Tuhan bicara dan menuntun. Tiga, perjumpaan dengan Tuhan yang adalah Sang Kasih Karunia pasti akan memulihkan identitasmu dan membawa kamu untuk bisa berjalan buat memenuhi destinimu. Jadi tanpa perjumpaan dengan Tuhan, maka identitasmu tidak bisa pulih dan kamu tidak bisa mencapai destinimu. Namun hal ini dibutuhkan juga pendudukan diri, berserah diri, dan ikuti proses. Mari, pastikan dirimu untuk berjumpa dengan Sang Kasih Karunia, yakni Tuhan Yesus Kristus. Izinkan dan alami pemulihan identitas, lalu dapatkan tuntunan atas hidupmu. Tunduklah dan percayalah, ikuti proses itu dan taat. Tuhan Yesus memberkati.